Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai perkembangan nilai dan moral remaja serta usaha-usaha untuk mengembangkannya. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Velania Dinda Francisca dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Damar Tutul Wicaksono. Nama saya Putri Rahma Salsabila. Saya Vincentia Arikatita. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian nilai dan moral. Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Sedangkan moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik dan buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Dalam perwujudannya, moral dapat berupa peraturan dan prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Materi selanjutnya yaitu teori perkembangan nilai dan moral yang akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori perkembangan nilai dan moral. Yang pertama adalah pengertian nilai dan moral. Nilai-nilai adalah patokan-patokan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Dan moral adalah ajaran tentang baik buruknya suatu perbuatan dan kelakuan, seperti akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Ada 6 tahap perkembangan moral menurut teori Colbert. Menurutnya, tahap perkembangan moral terbagi menjadi 3 level, dan setiap levelnya memiliki 2 tahap, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level yang pertama adalah prakonvensional, yang terdiri dari tahap 1 menghindari hukuman, dan tahap kedua keuntungan dan minat pribadi. Level kedua adalah konvensional, terdiri dari tahap ketiga yaitu menjaga sikap orang baik, dan tahap keempat memelihara peraturan. Level ketiga adalah pasca konvensional, terdiri dari tahap 5 orientasi kontrak sosial, dan tahap 6 prinsip etika universal. Saya akan menjelaskan tiap tahapannya. Tahap 1 adalah menghindari hukuman. Di tahap ini, seseorang memiliki alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya, seseorang yang tidak menerobos lampu merah di jalan raya. Ia tidak melakukannya semata-mata karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Yang tahap kedua, keuntungan dan minat pribadi. Di tahap ini, tindakan dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatkan olehnya. Yang tahap ketiga, menjaga sikap orang baik. Seseorang yang memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain jika dia melakukan hal salah seperti pertengkaran. Tahap keempat adalah memelihara peraturan. Jika peraturan tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karenanya peraturan harus selalu dipatuhi. Tahap kelima adalah orientasi kontrak sosial. Dalam tahap ini, seseorang menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Dan hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukum yang ada. Dan terakhir adalah prinsip etika universal. Tahap ini adalah tahap yang menggambarkan prinsip internal seseorang. Ia melakukan hal yang dianggapnya benar, walaupun bertentangan dengan hukum yang ada. Itulah 6 tahapan perkembangan moral dan dari teori Colbert. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kekasan tingkah laku moral pada remaja. Yang pertama, pandangan
ketegangan moral pada remaja semakin lama akan menjadi semakin lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan moral lebih terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral menjadi kognitif. Hal ini dapat mendorong keberanian remaja untuk mengambil keputusan atas permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan yang terakhir, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan emosi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi nilai dan moral seorang remaja. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan hal yang pertama kali mempengaruhi nilai dan moral seorang remaja. Hal ini dikarenakan tingkah laku seorang remaja berasal dari bawaan kedua orang tua mereka. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan hal kedua yang mempengaruhi nilai dan moral seorang remaja setelah sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan tempat belajar bagi remaja, dan di sekolah juga remaja mendapatkan pelajaran tentang tata krama dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada lingkungan pergaulan. Pada lingkungan pergaulan ini remaja mempunyai banyak sekali teman dari latar belakang yang berbeda. Jika seorang remaja memiliki teman dari latar belakang yang baik, maka nilai dan moral seorang remaja akan baik juga. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi nilai dan moral seorang remaja. Hal ini dikarenakan tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Yang kelima ada teknologi. Teknologi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari zaman sekarang ini. Dalam teknologi juga terdapat banyak informasi dari berbagai sumber-sumber. Banyaknya informasi tersebut membuat remaja seringkali sulit mencerna informasi, dan remaja belum mempunyai pengolahan informasi secara matang. Oleh karena itu, teknologi bisa menyebabkan nilai dan moral seorang remaja menjadi baik atau buruk, tergantung dari penggunaan si remaja tersebut. Ada beberapa usaha untuk meningkatkan nilai dan moral seorang remaja. Yang pertama ada menciptakan komunikasi. Di dalam berkomunikasi sebaiknya didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral, agar remaja menjadi aktif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua, ada menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seorang remaja yang hidup dalam lingkungan positif, jujur, konsekuen, serta mendukung untuk bertingkah laku yang baik, cenderung akan memiliki nilai dan moral yang sangat baik. Hal ini dikarenakan lingkungan yang memadai dan mendukung seorang remaja untuk memiliki nilai dan moral yang baik. Demikian pembahasan materi pada video kali ini. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.